Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Nah, apa kabar? Kalian kabarnya baik kan? Nah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan kali ini, dalam daring kali ini, kita masih akan melanjutkan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, apa sebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Anak-anakku sekalian, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu disebabkan karena 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang berikutnya, penyalahgunaan teknologi. Nah, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi berikut ini. Antara lain, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Berikutnya, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih terlalu tinggi. Padahal pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikutnya, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pada pasal 28A sampai 28C UUD NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Kondisi berikutnya masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Berikutnya, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Berikutnya, pelanggaran hak cipta. Misalnya, peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat karya, dan sebagainya. Itulah kondisi-kondisi yang mengindikasikan masih terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara. Anak-anakku sekalian, coba apa yang kalian pikirkan dari gambar di samping? Nah, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Anak-anakku sekalian, contoh tersebut membuktikan bahwa terpenuhinya hak warga negara dikarenakan
adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD NRI tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Maaf, boleh Ibu ulang. Contoh tersebut yang tertera di gambar itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam UUD NRI tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan atau mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Anak-anakku sekalian, untuk berikutnya, mengapa kasus pengingkaran kewajiban warga negara bisa terjadi? Kita lihat kondisi berikut. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Kemudian membuang sampah sembarangan. Melanggar aturan berlalu lintas seperti yang tampak pada gambar. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Kemudian merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan sebagainya. Kondisi berikutnya sering terjadi tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan lain-lain. Berikutnya, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, mangkir dari kegiatan siskamling. Nah, itu kondisi-kondisi yang mengindikasikan masih terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara. Yang diharapkan itu tidak terjadi. Nah, bagaimana penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Hal itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, upaya dari pemerintah. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah antara lain, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang berikutnya, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah atau perguruan tinggi, maupun pendidikan non-formal, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus yang ada di dalam masyarakat. Yang berikutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
Kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat, saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang terjadi. Tindakan pengamanan atau penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Nah, lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum antara lain: 1. Kepolisian. Ini melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Yang berikutnya, Tentara Nasional Indonesia atau TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Itu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat adalah lembaga peradilan. Ini melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang berikutnya, membangun partisipasi masyarakat. Ini dalam bentuk optimalisasi kelompok masyarakat. Misalnya kelompok Siskamling di pos Siskamling. Kemudian sanksi sosial dari masyarakat. Nah, anak-anakku, demikian singkat penjelasan Ibu. Dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan singkat dari Ibu tentang sebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih atas perhatian kalian, dan selanjutnya kalian tentu saja harus mengerjakan soal uji kompetensi yang nanti akan segera Ibu share. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.